Dan juga ternyata akumulasi ranking itu saya ranking 1 malah. Jadi wah, kalau bisa dipikir-pikir itu mungkin sesuatu yang nggak bisa dipikirin, nggak bisa nggak bisa dipikirkan pakai logika manusia ya. Halo Mbak Kareli, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar Mbak? Puji Tuhan, baik. Alhamdulillah baik. Gimana kabar? Alhamdulillah saya juga baik, jarang-jarang loh harus ditanya. Jadi saya senang juga di sini bisa kehadiran Mbak Karelis Manusama. Terima kasih Mbak sebelumnya sudah menyempatkan hadir di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Ngomong-ngomong nih Mbak, sebagai Sri Kandi, atlet nasional menembak TNI Angkatan Darat, yang sudah banyak menorehkan prestasi tentunya di ajang nasional maupun internasional. Dan terakhir kemarin ini sempat di awal bulan ya Mbak, menjuarai, dapat medali emas di ajang Kapolri Cup. Kapolri Cup, betul. Selamat. Makasih. Selamat. Makasih. Nah tentunya itu ada proses di balik itu yang nggak mudah pastinya Mbak. Betul. Tapi ngomong-ngomong sebelumnya, kalau saya lihat namanya Karlelis Manusama, kok unik banget sih Mbak namanya. Orang mana sih Mbak? Sebenarnya kalau dari nama mungkin kalau orang lihat marga udah pasti kayak orang timur ya, karena ada marganya kan. Ya kalau nama Karlelis Manusama, saya asal dari Ambon. Ambon Manise. Iya, Ambon Manise. Pantesan hari ini datang-datang udah manis sekali nih bintang tamu saya. Terima kasih. Iya. Oke, lanjut yang tadi Mbak. Pasti ada proses di balik itu yang nggak mudah. Mungkin bisa diceritain awal mulanya bisa menjadi atlet nasional menembak wanita TNI Angkatan Darat. Iya. Jadi yang saya ingat itu 2013 ya, waktu itu saya baru setahun lebih berdinas ya. Jadi ada waktu itu mantan Kasdam 16 Patimura Ambon. Saya pertama berdinas di Ambon di Kodam 16. Itu kami dikumpulin untuk yang kuat-kuatnya yang masih baru masuk satuan, kemudian ada juga senior-senior saya. Jadi di situ kami diperintahkan untuk ikut menembak. Jadi kita menembak sasaran, kemudian untuk mau dilihat ini siapa yang punya potensi untuk jadi tembak. Nah jadi waktu itu seingat saya dan ada beberapa teman juga senior saya, kita udah menembak, ternyata dilihat bahwa kita punya potensi ya untuk bisa menembak. Nah jadi baru kita diikutkan untuk pembinaan petembak di Kodam 16 Patimura. Gitu. Tapi saat itu mau lihat potensinya itu nembak pakai apa tuh Mbak? Iya pastinya pakai pistol ya. Pakai pistol. Iya, pistol P1 dulu, P1. Itu pertama kali saya pegang pistol P1. Kaliber 9 mili. Kaliber 9 mili. Dan itu tepat sasarannya banyak lah gitu ya. Jadi ada potensi dilihat dari situ. Iya, menembak sasaran, ada sasaran lesan pistol ya. Kemudian kita suruh menembak. Pokoknya menembak, ternyata groupingnya lebih bagus. Nah, itu di situ baru dilihat punya kemampuan itu. Karena kan kita kalau sebagai koat ya Mbak ya, sebagai Korps Wanita Angkatan Darat saat di pendidikan itu kita kan bukan pakai pistol, pakai M16 laras panjang. Makanya laras panjang. Makanya saya tadi tanya ini pakai apa tadi untuk melihat potensi itu. Ternyata pakai pistol. Pakai pistol, benar. Karena udah pasti tekniknya juga lain kan Mbak, berbeda. Iya, cara menembaknya beda, posisinya beda, betul. Betul. Nah saat itu dilihat potensi, terus dari beberapa itu apa langsung kayak kamu lanjut nih buat ini latihan, itu hanya Mbak saja atau ada lagi teman yang lain? Ada beberapa atleting saya juga, ada senior saya ya yang memang sebelumnya sudah jadi petembak. Jadi kami belajar banyak dari dia, kemudian kami baru beberapa orang ini kemudian diikutkan dalam pembinaan petembak di Kodam. Itu yang membina siapa Mbak? Dari Rindam, pelatihnya dari Rindam waktu itu, Rindam 16 Patimura. Tentara juga atau ada sipil yang ikut membina di situ? Tidak, itu pelatih menembak dari Kodam. Pelatih dari Rindam. Kan perjalanannya mulainya dari 2013 tuh Mbak. Kalau sekarang berarti sudah kurang lebih 10 tahun dong. Udah 10 tahun. Terakhir kemarin kejuaraan Kapolri Cup, berarti mungkin boleh dong Mbak di-spill apa aja prestasinya selama 10 tahun. Mungkin udah pernah ikut kejuaraan apa aja dari awal sampai kemarin terakhir. Jadi
event pertama saya menembak waktu itu saya ikut kejuaraan itu yaitu kejuaraan menembak Panglima Kodam 16 Patimura. Puji Tuhan dapat medali emas. Kemudian setelah dari itu baru saya dipanggil untuk ikut seleksi ARM, Asian Armies Rifle Meet, yang dilaksanakan di Kopassus waktu itu. Jadi kami dipanggil, kemudian dari ada satuan-satuan yang mengirimkan tembak-tembaknya dari satuan masing-masing, kemudian kita diseleksi waktu itu 2015 saya ingat 2015 kita ikut seleksi, tapi saya gagal waktu itu, jadi belum bisa melanjutkan untuk membawa nama Indonesia. Waktu itu rencananya akan berangkat ke Thailand. Jadi saya tidak ikut. Jadi saya kemudian dipanggil lagi untuk ikut Panglima TNI Cup 2015. Di situ saya dapat, ya puji Tuhan ya, bisa dapat medali emas, perak, perunggu, dan juga dapat trofi individual, trofi tim, dan kontingen juga juara umum waktu itu. Dari 2015, 2016 saya ikut lagi ARM 26 yang ke Filipina, kemudian dapat juga medali emas, perak, perunggu, dapat trofi juga, kontingennya juara. 2017 kami ke Singapura, sama kami puji Tuhan juga dapat medali, trofi. 2018 saya ke Malaysia, dapat juga medali dan trofi. 2019 itu vakum karena saya sudah menikah dan melahirkan ya. Jadi 2020 pandemi itu vakum, nggak ada kejuaraan. Baru 2021 ikut lagi ke Jurnas, dapat medali. Kemudian 2021 itu ada PON Papua itu 2021. Saya ikut membawa nama Pengprov Papua, itu dapat 2 medali perak, 1 individu dan 1 tim. Kemudian 2022 saya ikut kejuaraan yang dilaksanakan di Jakarta, waktu itu kejuaraan ISSF Grand Prix Pistol Rifle, waktu itu yang dilaksanakan, dapat juga medali perunggu di situ. Kemudian ikut juga Prasi Games waktu di Vietnam, dapat medali emas, mixed team air pistol waktu itu. Kemudian baru 2020, yaitu 2022 ya, 2023 ini baru kejuaraan kemarin bulan Juni dapat medali perak di Jabar Open, baru yang bulan ini dapat medali emas kejuaraan Kapolri Cup. Wih, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Wah, Mamae banyak sekali prestasinya. Berarti di rumah medalinya dipajang semua kah? Ada berapa tuh? Pernah hitung nggak tidak, Mbak? Aduh, tidak hitung. Tidak hitung, mungkin habis ini baru hitung kan? Baru hitung. Berapa saya punya ya? Iya. Termasuk yang mohon maaf dikalungkan ini. Iya, ini kejuaraan terakhir. Iya. Medali emas 25 meter Sport Pistol Woman kejuaraan Kapolri Cup. Wih, selamat sekali lagi. Terima kasih. Wah, kalau kemarin kan itu terakhir ya di awal bulan ini. Kalau ke depan ada event yang mungkin sedang dipersiapkan, Mbak? Iya, sedang persiapan ya untuk kejuaraan kejurnas menembak Ketua KONI Pusat. Nanti bulan depan ada. Kemudian ada beberapa kejuaraan lagi. Saya dengar ada kejuaraan menembak Panglima TNI tahun ini. Nanti tahun depan ada beberapa kejurnas juga. Semuanya untuk kualifikasi PON. PON-nya nanti dilaksanakan tahun depan di Aceh. Di Aceh? Iya, di Aceh. Oke, semoga semuanya berjalan sesuai harapan ya, Mbak. Amin, amin. Dan pastinya hasilnya tidak akan mengkhianati proses. Iya, betul sekali tuh. Tapi hebat sekali loh, Mbak. Ternyata kan sudah menikah, sudah punya anak. Katanya tadi kan sempat vakum. Iya. Lumayan lama kan itu. Terus ada lagi terpanggil untuk mengikuti kejuaraan. Itu tentunya untuk membagi waktunya itu kan nggak mudah. Iya. Cuman mungkin gimana tuh Mbak Karlelis bisa bagi waktunya antara harus berdinas juga, harus urus anak juga? Iya, itu bagi saya bukan hambatan ya, tapi itu sebagai hal yang challenging ya. Jadi sadar bahwa saya adalah seorang TNI Angkatan Darat, tidak harus melaksanakan tugas itu. Tidak bisa kita bilang, oh kita
pengen mengejar prestasi tapi kita meninggalkan tugas, tidak bisa juga seperti itu. Nah, jadi kalau bagi saya untuk bagi waktunya yaitu ya pada saat sedang berdinas itu harus melaksanakan tugas dengan baik, tapi kalau pada saat sedang diberikan surat perintah ya untuk melaksanakan TC seperti itu ya harus dilaksanakan juga dengan penuh tanggung jawab ya, karena itu juga bagian dari perintah atasan yang harus kita laksanakan. Nah, jadi pembagian waktunya itu kembali ke kita, apakah kita bisa bijak memakai waktu untuk kita juga bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan pimpinan kita. Oke, baik Mbak. Dari sekian panjang perjalanan Mbak meniti karir sebagai atlet menembak nasional wanita lagi di TNI Angkatan Darat, ternyata Mbak ini kan bukan atlet dari sebelum jadi tentara toh? Iya. Jadi memang justru baru berlatih saat sudah jadi tentara. Betul. Nah, itu mungkin ada pengalaman paling berkesan kah selama mengikuti itu? Apa memang sebelumnya ada mimpi bakal jadi atlet atau gimana? Kalau bagi saya ada mungkin dua pengalaman paling berkesan saya waktu itu. Saya ingat waktu saya sudah berangkat sudah berada di Singapura waktu itu ya, kita akan melaksanakan lomba tembak ARM 27 2017 di Singapura. Jadi saya ingat itu ada satu trofi individual itu akan ditentukan dari top 3 di match 1, match 2. Nah, jadi ada 4 match 1, match 2, match 3, dan match 4 falling flat. Jadi kalau untuk mendapat trofi individual champion ya, itu harus minimal ada di top 3 match 1 dan match 2. Jadi diakumulasikan baru bisa meraih trofi champion itu. Nah, saya waktu itu saya ingat match 1 itu saya ada di urutan 12. Nah, jadi secara logika tuh udah nggak mungkin lagi nih untuk meraih individual champion. Nah, jadi saya waktu match 2-nya itu saya benar-benar ya berusaha ya, udah berdoa, berusaha ya melakukan yang terbaik. Dan hanya di pikiran ya saya menembak, melakukan yang terbaik saja, nanti hasilnya itu udah diserahkan sama Tuhan kan. Nah, jadi waktu saya hari dimana akan melaksanakan match 2 itu saya benar-benar well prepare banget. Jadi waktu udah di arena pertandingan itu sudah main lepas. Nah, pada situ saya juga jadi jadi kaget ya, karena ternyata saya dapat medali emas di match 2 itu. Dan juga ternyata akumulasi ranking itu saya ranking 1 malah. Jadi kalau bisa dipikir-pikir itu mungkin sesuatu yang nggak bisa dipikirin, nggak bisa nggak bisa dipikirkan pakai logika manusia ya, karena itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Kalau cerita tuh sampai sekarang bisa kayak amazed banget ya. Iya, masih nggak nyangka kan. Dari tahun 12 tiba-tiba bisa nomor 1 dan dapat medali champion itu. Itu hal yang paling berkesan sih, dan menjadi motivasi ya buat saya bahwa ya tidak ada hal yang nggak mungkin ya. Betul. Dalam bidang olahraga juga sama hal itu berlaku juga. Yang kedua waktu itu 2021 PON Papua. Itu saya membawa ya, dipercayakan ya, berterima kasih banget sama pihak-pihak ya yang mempercayakan saya untuk bisa bawa nama Papua di ajang PON ya. PON itu adalah event PON pertama kali saya waktu itu. Jadi saya udah latihan, udah benar-benar latihan maksimal, sisanya serahkan sama Tuhan. Ya pada saat event itu yaitu dapat 2 medali, 1 medali perak individu dan 1 medali perak untuk tim. Nah, jadi itu sih hal yang membuat saya sangat berkesan selama karir saya menembak. Oke, tapi saat waktu di Singapura Mbak, kalau boleh saya tahu, kalau pistol itu kan ada indoor outdoor juga ya? Iya, betul. Nah, saat itu nembaknya di indoor atau outdoor? Iya. Jadi ARM yang dilaksanakan waktu di Singapura 2017 itu adalah ARM yang mungkin bisa dibilang special edition kali ya, karena cuman 1 kali itu yang dilaksanakan di indoor. Jadi gitu. Iya, jadi selama ini hanya dilaksanakan di outdoor. Jadi kita di Indonesia juga harus penyesuaian untuk laksanain latihannya itu di indoor. Nah, jadi kita latihan di indoor, pelaksanaan lombanya di indoor, yang notabene beda ya dengan
kalau kita lomba di outdoor yang ada sinar matahari, kita tahu. Nah, kalau di indoor itu kendalanya bisa di cuaca, di pencahayaan itu yang bisa jadi satu tantangan tersendiri sih. Kalau di indoor itu mungkin lebih gelap gitu ya jadinya. Iya. Untuk fokus ke titik itunya, groupingnya itu lebih sulit karena jaraknya bisa beda. Nah, jadi kita harus bisa benar-benar jeli. Kemudian ya kelembaban udah pasti juga berbeda ya dengan kalau di outdoor. Tapi kalau misalnya saat tanding di outdoor itu kita juga kan mungkin terhalang cuaca atau memang ada penutupnya di atasnya atau gimana tuh Mbak? Kalau outdoor itu benar-benar di lapangan terbuka. Nah, jadi untuk penghalang itu tidak, tapi memang tetap juga ada yang tantangannya itu kalau di outdoor ya masalah cuaca. Kalau misalnya tiba-tiba redup, kemudian panas lagi atau hujan, itu juga mempengaruhi performa. Oh gitu, tapi kalau misalnya lagi di outdoor hujan nih, emang harus menunggu itu reda, lanjut di outdoor tetap atau bisa pindah ke indoor? Iya, kalau pelaksanaan teknis seperti itu kembali ke panitia ya. Jadi mereka yang biasanya apakah tetap lanjut atau break itu dari mereka. Tapi biasanya seperti apa Mbak? Mungkin pernah ada pengalaman lagi mau penembak di outdoor malah hujan, terus akhirnya pernah juga. Saya ingat pernah ada satu event kemudian hujan ya, akhirnya ya memang harus dihentikan karena kalau dilanjut juga tidak akan seperti adil ya untuk yang lainnya. Jadi harus diberhentikan sebentar, kita tunggu cuacanya baik baru dilaksanakan lagi. Oh, berarti tetap lanjut di outdoor itu. Iya, tetap. Cuman kalau dari Mbak Kareli sendiri lebih enak nembak di indoor atau outdoor? Kalau bagi saya di outdoor apa indoor itu ya semuanya enak ya, karena mungkin karena menembak kali ya. Iya, senang nembak. Yang penting fokusnya. Iya. Coba pernah nggak Mbak kalau misalnya secara pribadi mungkin pas tembak pikiran lagi gak fokus ini, terus mata ini kenapa ini mata ya gitu. Oh iya. Kok tiba-tiba ini kemana nih kabur pandangan. Iya. Nah, itu makanya perlu dilatihkan ya. Jadi kalau pada saat kita mempersiapkan event lomba, kita benar-benar harus mempersiapkan diri, mempersiapkan fisik kita, mempersiapkan mental, mempersiapkan hal-hal yang mungkin tidak terduga seperti yang tadi Mbak bilang ya. Jadi ketika kita mungkin di lapangan yang kita notabene tidak tahu apa yang akan terjadi, setidaknya kita punya istilahnya CB1, CB2-nya kalau hal itu terjadi. Betul. Cuma kalau untuk atlet nembak sendiri nih Mbak, sebenarnya latihannya kayak apa sih Mbak? Iya. Kalau atlet nembak sendiri latihannya seperti apa bisa beda-beda ya, karena kalau di latihan untuk materi militer itu beda, kalau di materi untuk ISSF sendiri itu bisa beda. Tapi sebenarnya dasarnya sama, yaitu kita latihan benar-benar fokus untuk materi yang mau kita latihkan. Dan latihannya yang paling penting bagi saya sih endurance ya, maksudnya kita punya power otot, power kekuatan fisik kita itu harus dibina. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu mental ya, itu yang harus benar-benar disiapkan. Kalau pas latihan itu dalam sehari mungkin dilaksanakan seharian full bisa tembak terus atau gimana tuh Mbak? Iya, kalau untuk latihan sendiri juga tetap harus memperhatikan waktu istirahat. Karena ya kalau kita latihan terus dengan fokus terus, itu kan sangat menguras ya energi dan pikiran ya. Jadi harus ada tetap waktu untuk kita bisa istirahat, bisa break sih. Tapi biasanya Mbak Karelis kalau di Kodam latihannya pas jam apa tuh? Mungkin pagi kah atau sore setelah pulang kerja? Iya. Kalau waktu sedang ada dalam melaksanakan sprint itu memang melaksanakan latihan tetap di lapangan ya. Walaupun di rumah juga saya bisa ambil waktu untuk latihan otot, latihan beban, supaya membiasakan otot tetap bagus. Atau juga ada yang namanya di shooting itu dry firing shooting. Dry shooting ya, itu bisa dilaksanakan di waktu misalnya sudah di rumah. Nah, tapi kalau sekarang posisi saya sedang berdinas ya, tidak ada dalam masa melaksanakan TC, itu saya olahraga tetap sama, yaitu di rumah ambil waktu untuk latihan beban sama
dry shooting. Oh, cuman kalau diambil rata-rata nih Mbak, dalam sehari itu kalau misalnya lagi kayak ini nih mau persiapan untuk bulan depan, itu biasanya sehari bisa ambil waktu berapa lama, berapa jam untuk latihan? Mungkin pagi sejam, abis itu istirahat, ntar mungkin siang lanjut lagi atau sore lanjut lagi, gimana? Kalau untuk mempersiapkan ke depan ini saya waktu olahraga pagi ya, habis apel pagi itu kan kita ambil waktu untuk olahraga. Nah di situ saya latihan fisiknya. Jadi ya lari, atau jalan, atau saya angkat beban di tempat fitness ya. Terus siang saya memang harus istirahat karena nanti akan berdinas lagi di siang hari. Jadi setelah saya pulang berdinas, nah itu saya baru ya mengurusi mengurusi rumah tangga ya. Nah kemudian sudah selesai itu baru saya ambil waktu ya 1-1,5 jam sampai 2 jam untuk bisa latihan beban sama dry firing. Oh, jadi di kantor itu tidak misalnya latihan khusus untuk hanya tembak itu gimana? Iya, itu kalau kan lari, jalan-jalan segala macam. Nge-gym untuk iniin otot. Abis itu ada lanjut untuk langsung tembak sama pelatih? Kalau sudah di kantor ya, posisi sedang berdinas itu saya tidak bisa untuk sedang berdinas, sedang melaksanakan tugas, tapi juga latihan menembak itu tidak efektif, dan juga tidak tepat pada tempatnya ya. Jadi kalau di kantor ya berdinas seperti biasa, melaksanakan kegiatan seperti biasa. Nah baru kita tinggal bagi waktunya di rumah untuk latihan itu. Oh gitu. Cuman kalau misalnya untuk kayak tadi kan harus angkat beban, itu biasanya barbel atau? Iya barbel. Biasanya kalau untuk petembak ya itu maksimalnya 2 kilo. Oh maksimal 2 kilo. Maksimal 2 kilo itu udah yang sudah lumayan, udah cukup ya. 2 kilo itu kita bisa angkat dengan durasi waktu untuk melatih ketahanan. Oke. Tadi dikatakan pasti ada sprint nih. Iya. Ada sprint menembak. Tidak dikaitkan dengan harus berdinas. Jadi fokus saja untuk latihan. Oh iya. Kalau seperti itu berarti saya latihan di lapangannya. Jadi kita Angkatan Darat sendiri punya satu lapangan. Lapangannya itu lapangan Kartika. Posisinya ada di Cilodong. Jadi kita bisa ambil waktu latihan di sana. Atau bisa juga ada opsi lain, kita bisa latihan di lapangan Perbakin Senayan. Nah itu bisa kita ambil waktu untuk latihan di sana. Oh berarti nggak fokus hanya ada di tempat itu saja latihannya. Jadi kadang di Celodong, kadang di Senayan, bisa di Senayan kayak gitu. Oke Mbak. Nah kalau pastinya dari semua kegiatan Mbak dengan mengikuti kejuaraan-kejuaraan pasti ada dukungan dari orang-orang sekitarnya Mbak, termasuk keluarga pastinya, dan pimpinan di kantor itu seperti apa dukungan mereka? Iya. Kalau saya pribadi saya sangat berterima kasih ya, karena bagi saya Kapus Hubat, kemudian Danyon Pushubat, atasan saya langsung sangat memberikan support yang sangat luar biasa buat saya untuk tetap bisa berprestasi. Kemudian ada suami, ada anak, ada orang tua saya dan juga sahabat. Itu bagi saya mereka semua itu adalah support system yang sangat baik ya. Ya karena bagi seorang atlet itu dukungan motivasi itu sangat penting. Ya apalagi orang-orang yang terdekat ya. Jadi support system itu bagi saya sangat penting karena ya mereka lah yang memotivasi saya, yang mungkin waktu saya yang namanya prestasi kadang bisa naik, kadang bisa turun. Nah, pada saat turun itulah kita butuh support system untuk bantu kita bisa tetap termotivasi untuk mau terus mencapai satu prestasi. Benar, karena dengan apa yang Mbak Kardelis raih selama ini tentunya bukan hanya dari diri sendiri yang bisa memacu itu Mbak bisa juara. Betul. Karena di belakang ada lagi yang mendukung itu. Ada yang mendukung itu. Jadi kita tidak misalnya saya juga sempat ya pernah ada juga dalam posisi minim prestasi, ada juga karena kondisi performa saya lagi tidak baik itu ada. Nah waktu saya mengalami masa-masa seperti itu, masa penurunan, saya butuh support system ini yang membuat saya jadi bangkit lagi, jadi tutup semangat, tetap termotivasi untuk terus meraih dan tidak berhenti ya. Waktu saya lagi turun itu saya tidak berhenti untuk
terus melihat ke depan. Dan selama berhenti itu juga Mbak pasti mungkin tetap rutin nge-gym untuk latihan otot itu. Iya, itu harus terus tuh, walau kita tetap sedang ada di dalam, misalnya sedang ada dalam kondisi turun, itu harus tetap dijaga. Nah, jadi tidak bisa kita kemudian udah berhenti, malas, atau tidak bisa. Karena apa? Ya otot itu harus terus dilatih. Kalau tidak dilatih dia akan kembali lagi. Makan susah lagi untuk ngebentuk lagi dari awal. Betul. Oke. Apa mungkin ada tambahan juga Mbak dari vitamin-vitamin yang Mbak konsumsi untuk menunjang itu semua? Iya, betul. Vitamin vitamin yang biasanya dikonsumsi kemudian juga makanan ya untuk yang sehat yang bisa dimakan. Oke. Kalau anak tapi ngomong-ngomong udah umur berapa Mbak? Anak sudah puji Tuhan udah 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. Berarti sudah bisa komentarin mamanya nih kalau misalnya iya, betul sekali. Pergi kerja atau mau ikut kejuaraan, mungkin dia pernah bilang mama semangat ya gitu. Sudah pasti. Sangat banyak ngomong. Tapi kalau misalnya lagi latihan terus gini, pernah tidak ingat maksudnya aduh kangen sama anak kayak gini gimana? Terus ingat mungkin anak sebelum berangkat kerja ada ucap kata-kata manis untuk mama. Iya, sudah pasti ya, namanya apalagi anak perempuan. Pasti waktu latihan ada juga ya masa-masa merasa kayak rindu ya sama anak, sama suami, sama keluarga ya. Tapi ya itu kita juga harus bisa menatap feeling kita ya, supaya kita bisa tetap fokus sama apa yang dikerjakan. Seperti itu. Oke Mbak, sebagai seorang wanita terutama di TNI Angkatan Darat, tentunya dengan prestasi yang Mbak raih selama ini cukup sudah menjadikan motivasi untuk yang lain. Nah, mungkin bisa diuraikan dengan kata-kata Mbak, motivasi apa yang bisa diberikan kepada generasi muda kita yang sekarang ini, apakah gimana nih biar terus tetap punya motivasi diri agar kalau patah semangat harus bangkit, atau menjadi TNI Angkatan Darat, mengikut jejak Mbak menjadi penembak TNI Angkatan Darat wanita. Iya. Kalau bagi saya ya perempuan itu adalah makhluk kuat yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi dan sebenarnya tidak hanya perempuan ya, semua orang ya, semua manusia, mungkin khususnya nih perempuan. Jadi kita diciptakan punya kemampuan masing-masing, punya bakat alami masing-masing, potensi masing-masing yang pasti berbeda dengan orang lainnya. Jadi kalau bagi saya, pesan saya, kalau kamu punya satu kemampuan ya, kamu harus terus mau belajar, terus mau meningkatkan kemampuan itu. Dan kamu juga harus bisa menghargai dirimu sendiri. Kemudian melihat dirimu bahwa ya kamu berharga, kamu punya kemampuan itu, kamu harus bertanggung jawab ya untuk bisa mengembangkan ya. Dan juga ya harus banyak belajar dari orang, dari siapa aja. Belajar itu tidak terbatas pada satu orang, kamu bisa belajar sama siapa aja, belajar dari mana saja, tapi belajar di hal-hal yang positif. Nah, kalau kamu ingin menjadi seorang atlet menembak, ya mungkin kamu bisa mulai dengan mencari wadah-wadah cabang olahraga menembak yang bisa bantu kamu untuk bisa berprestasi dalam olahraga menembak. Kemudian kalau kamu mau jadi seorang angkatan darat, ya dari sekarang harus mempersiapkan fisik dan mental untuk bisa ikut seleksi penerimaan yang diadakan oleh TNI Angkatan Darat. Dan bagi saya mungkin yang paling penting yaitu berpikiran positif ya, dan banyak-banyak bersyukur. Kemudian juga selalu kelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif. Itu dari saya. Betul. Kalau boleh saya tambahkan juga nih Mbak, kita ini juga bukan hanya wanita yang dipandang lemah, tapi kita ini bukan hanya seperti semboyannya kita kan Mbak, bukan hanya mawar penghias taman, tetapi melati pagar bangsa. Dan itu menjadi suatu cambukan buat kita para wanita bahwa kita ini bisa setara bahkan lebih dari laki-laki. Jadi tidak ada yang namanya kita dibedakan oleh strata, bahwa wanita tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu.
tetapi justru kita bisa kalau kita dilatih. Tuh. Kita meluangkan waktu untuk mencari jati diri kita. Iya. Akhirnya terbentuklah jati diri itu, kita kembangkan dan kita menjadi inspirasi untuk orang banyak. Betul, tentunya. Setuju. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Karelis Manusama yang dari Ambon manisnya nggak habis-habis. Terima kasih. Terima kasih Mbak Karelis sudah hadir di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat, mewarnai podcast kami dengan segudang prestasinya Mbak Karelis. Semoga dengan ini banyak yang termotivasi dan Mbak menjadi panutan untuk kita semua, terutama saya juga sebagai seorang wanita, seorang ibu, punya anak juga. Tentu semangatnya harus nggak kalah dengan Mbak Karelis, dengan yang lain-lainnya. Semangat terus. Semangat terus. Oke Mbak, semoga juga ke depan apa yang ingin Mbak raih, kejuaraan-kejuaraan ke depan itu semua tercapai dengan baik. Amin. Bisa mempertahankan prestasi-prestasi yang sudah diraih sebelumnya. Teruslah menjadi motivasi kami Mbak, teruslah menjadi inspirasi terutama bagi wanita-wanita di seluruh Indonesia, utamanya ya, nggak hanya TNI Angkatan Darat saja, karena tentunya TNI Angkatan Darat di hati rakyat.